Pada zaman yang sudah lama berlalu, ketika Pulau Jawa masih dikelilingi oleh hutan-hutan yang lebat dan sungai-sungai yang tenang mengalir melalui dataran yang subur, terdapat sebuah desa kecil di Jawa Timur yang dikenal dengan nama Trenggalek. Desa itu, dengan sejarah dan cerita rakyatnya yang kaya, menjadi lautan memori bagi generasi-generasi yang hidup di sana. Cerita ini dimulai dari sebuah waktu ketika Trenggalek masih hanya sebuah desa kecil yang dikepung oleh pepohonan rindang dan aliran sungai yang berliku-liku. Penduduknya hidup dalam kedamaian, bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang kecil. Namun, seperti cerita rakyat pada umumnya, kehidupan mereka tidak selalu tenteram. Di desa itu hidup seorang pemimpin bijaksana bernama Ki Ageng Suryo. Ki Ageng Suryo dikenal sebagai sosok yang adil dan bijaksana, sering memberikan nasihat dan petuah kepada warganya. Pada suatu hari yang cerah, Ki Ageng Suryo memutuskan untuk berkumpul bersama para tetua dan warga desa di alun-alun untuk bercerita tentang asal-usul desa mereka yang tercinta. "Adik-adikku yang tercinta," ucap Ki Ageng Suryo dengan suaranya yang lembut namun penuh hikmat. "Aku ingin bercerita tentang asal-usul desa kita yang indah ini, Trenggalek. Kisah ini tidak hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai pelajaran bagi kita semua." Semua orang duduk dengan tertib, wajah penuh antusias menunggu cerita dari Ki Ageng Suryo yang terkenal sebagai pencerita ulung. Dengan senyuman, Ki Ageng Suryo mulai menceritakan kisah yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka. "Dahulu kala, ketika desa kita masih bernama Tanah Kalikuning, hiduplah seorang pemuda tampan dan pemberani bernama Raden Banterang. Raden Banterang adalah anak bungsu dari Ki Ajar Kumandang, seorang petani terkemuka di desa. Namun, meskipun hidup dalam kemewahan, Raden Banterang tidak pernah lupa untuk berbagi dengan sesama. Suatu hari, ketika matahari bersinar cerah di langit, Raden Banterang berjalan-jalan di sekitar desa. Tiba-tiba, dia melihat cahaya yang bersinar terang dari balik pepohonan di hutan belantara. Ketergantungan dan keingintahuannya membawanya untuk menjelajahi lebih dalam ke dalam hutan. Setelah berjalan cukup jauh, Raden Banterang tiba di sebuah tempat yang indah, di mana sebatang pohon beringin besar tumbuh dengan megahnya. Di bawah pohon itu, terdapat mata air yang mengalir dengan jernih. Cahaya yang bersinar tadi berasal dari gemerlap air yang melambangkan keberkahan. Dengan penuh rasa syukur, Raden Banterang memberikan penghormatan kepada pohon beringin dan menyucikan dirinya di mata air itu. Tanpa disadari, tindakan baiknya ini menciptakan ikatan antara dirinya dan roh alam yang melindungi hutan belantara. Ki Ageng Suryo melanjutkan ceritanya dengan mata yang berbinar-binar, membangun ketegangan di antara para pendengarnya. Pada malam itu, Raden Banterang bermimpi. Dia mendapatkan petunjuk dari roh alam bahwa desa ini membutuhkan perlindungan dan kesucian. Keesokan harinya, Raden Banterang segera berbagi visinya dengan warga desa. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk menghormati pohon beringin dan mata air suci sebagai simbol keberkahan dan kesatuan. Desa kita pun berganti nama menjadi Trenggalek, yang bermakna tempat air suci. Dengan sorot mata yang penuh semangat, Ki Ageng Suryo meneruskan ceritanya. Namun, kisah ini belum berakhir di situ. Raden Banterang, yang sekarang dihormati sebagai Bapak Trenggalek, mendapat pesan bahwa keharmonisan desa ini bergantung pada keseimbangan alam. Bersama dengan para sesepuh, Bapak Trenggalek memimpin sebuah ekspedisi ke puncak Gunung Wilis, gunung yang menjulang tinggi di sebelah utara desa. Di sana, mereka menemui seorang dukun tua bijak yang dikenal sebagai Mbah Lanjar. Mbah Lanjar membimbing mereka untuk mencari air sumber suci yang dapat menyelamatkan desa. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka melewati hutan-hutan lebat dan sungai-sungai yang deras. Namun, dengan tekad yang kuat, mereka akhirnya tiba di hulu Sungai Brantas, di puncak Gunung Wilis. Di sanalah terdapat mata air suci yang menjadi penopang kehidupan desa. Ki Ageng Suryo berhenti sejenak, memberi waktu bagi para pendengarnya untuk meresapi cerita yang telah mereka dengar. Suasana alun-alun menjadi hening, hanya terdengar gemericik air mata air manis yang mengalir dalam imajinasi mereka. Dengan sukacita,
Bapak Trenggalek dan warga desa membawa air suci tersebut kembali ke Trenggalek. Mereka menyelenggarakan upacara pengorbanan dan merayakan kehadiran air suci itu sebagai anugerah dari roh alam. Sejak saat itu, desa kita berkembang menjadi kota yang indah, dengan keharmonisan alam sebagai landasan utama kehidupan. Pohon beringin yang dihormati oleh Bapak Trenggalek tetap berdiri megah di alun-alun sebagai saksi bisu dari perjalanan panjang desa kita. Air suci dari Gunung Wilis menjadi sumber kehidupan bagi Trenggalek, memberikan keberkahan dan kesuburan. Dengan bijaksana, Bapak Trenggalek dan warga desa menjaga keseimbangan alam. Mereka melestarikan hutan-hutan, menghormati setiap makhluk hidup, dan tidak pernah melupakan anugerah yang telah diberikan oleh roh alam. Seiring berjalannya waktu, Trenggalek tumbuh menjadi kota yang ramai dan makmur. Ki Ageng Suryo tersenyum melihat ekspresi kagum para pendengarnya. Namun, kisah ini juga mengandung pelajaran berharga. Keseimbangan alam dan rasa syukur kepada roh alam harus senantiasa dijaga. Trenggalek bukan hanya tempat fisik, tetapi juga sebuah rumah bagi kehidupan bersama dengan alam. Dalam setiap generasi, kita harus meneruskan nilai-nilai kebijaksanaan dan keharmonisan ini kepada anak cucu kita. Hargailah alam, jalinlah kebersamaan, dan jagalah air suci yang merupakan warisan kita bersama. Para pendengar, kini penuh terinspirasi dan tergugah oleh cerita yang mereka dengar. Mereka merasa lebih terikat dengan desa mereka dan berjanji untuk menjaga warisan yang telah ditinggalkan oleh Bapak Trenggalek. Seiring berlalunya waktu, Trenggalek berkembang menjadi sebuah kota yang modern namun tetap memelihara kekayaan budaya dan nilai-nilai kebijaksanaan. Setiap tahun, masyarakat Trenggalek mengadakan festival besar yang dikenal sebagai Festival Air Suci untuk memperingati peristiwa penting dalam sejarah mereka. Festival tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti upacara pengorbanan, pertunjukan seni tradisional, dan pameran tentang keberlanjutan lingkungan. Generasi muda belajar dari cerita asal-usul mereka dan dilibatkan dalam usaha menjaga keseimbangan alam untuk melanjutkan warisan yang diberikan oleh Bapak Trenggalek. Pohon beringin di alun-alun tetap menjadi pusat perhatian, dihormati dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Air suci dari Gunung Wilis terus mengalir sebagai simbol keberkahan, mengingatkan semua orang akan kewajiban untuk menjaga alam dan bersyukur atas setiap anugerah yang diterima. Ki Ageng Suryo, meskipun telah berpulang ke alam lain, meninggalkan warisan berupa buku catatan dan ajaran-ajaran kebijaksanaan yang terus menjadi panduan bagi warga Trenggalek. Setiap kali seseorang menghadapi keputusan sulit atau krisis, mereka akan mengingat kata-kata bijak dari Ki Ageng Suryo. Dengan penuh cinta dan rasa syukur, Trenggalek terus tumbuh dan berkembang sebagai kota yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan nilai-nilai kehidupan yang menjadikannya tempat yang unik dan istimewa di Pulau Jawa. Dan begitulah, cerita asal-usul Trenggalek tetap hidup dalam ingatan dan hati setiap warganya, menjadi perekat kebersamaan dan kebanggaan mereka sebagai bagian dari kota yang dihormati dan dicintai, tempat di mana keseimbangan alam dan keharmonisan dengan roh alam menjadi landasan kehidupan sehari-hari.